Mobil listrik terjangkau, zaman sekarang di Indonesia biasanya kecil-kecil kayak bajai. Tapi di samping gua ini, Ion UT terjangkau, tapi ukurannya nggak kayak bajai. Detailnya juga menarik. Penasaran? Cek terus video ini. Yang pertama langsung kita bahas soal desainnya. Desainnya hatchback. Tapi ada satu detail unik yang langsung gue mau bahas, yaitu lampunya. Lampunya mengingatkan kalian sama apa? Editor tambahin lampunya ini kayak alisnya Angry Bird. Percaya apa enggak tuh? Ini kayak matanya Angry Bird, ini kayak alisnya. LED tentu saja full. Dikasih aksen bagus di sininya. Di sininya juga udah adaptif, dan di bawahnya dia kayak ada matrix headlight. Bahkan di sininya ada tulisannya matrix cube, jadi kotak matrix, jadi 4 biji. Di sini position lamp, tapi kalau kalian nyariin sennya, ini jadi lampu sen. Item menarik lagi adalah ininya flat ya, jadi kayak meja, asli kayak meja. Biasanya desain-desain mobil ini dia agak menggembung gitu, di sini flat tapi di sininya agak menggembung. Keuntungannya adalah ketika kalian lihat dari bagian dalam, itu nggak terlalu kelihatan capnya dan jadi mobilnya kelihatan clean. Tambahan lagi, Ion juga nggak lupa memberikan aksen-aksen yang mirip kayak saudaranya si Ion Y atau Y+. Lihat nih, bulatan grill di bagian bawahnya ini mirip kayak Ion-Ion lainnya. Berlanjut ke bagian sampingnya, terutama bagian bannya, dia pakai ban ring 17, ini versi yang paling tingginya, premium 500 km range-nya. Dia ada versi yang di bawahnya, dia pakai ring 16. Bannya sendiri untuk yang versi 17 ini, dia pakai ukuran 215/55. Dan uniknya lagi, biasanya mobil listrik dia pakai kayak pelek, bukan kaleng sih ya, ya metal, tapi biasanya pakai tutup dop gitu kan, pakai tutup. Ini enggak, full metal, jadi lebih wah kesannya. Dari sampingnya desainnya keren. Gue lumayan demen desainnya karena sekilas sebenarnya dia agak-agak mirip kayak BYD Dolphin, sekilas. Terutama aksen di sininya. Tapi di sini dia tampil lebih slick, nggak terlalu aneh-aneh garis desainnya, dan pilarnya dikasih warna yang berbeda. Yes, atapnya two-tone, hitam, ada putih, dan kombinasi warna ini hijau, keren ya, kekinian. Tambahan lagi, untuk soket pengecasannya dia pakai tipe CCS2, dan waktu pengecasannya cepat, karena 30-80% pengisian hanya dalam waktu 24 menit saja. Spionnya dikasih aksen hitam, biar beda. Ada 360 kamera depan, kanan, kiri, dan belakang. Di sini juga ada blind spot indicator, dan pindah ke bagian sini, dia model-model flush handle, tapi dia bikin flat rata, nggak pop up, cuman dia bikin kayak handle mobil zaman-zaman tahun 90-an atau 2000-an, jadi masih model kayak begini, bukan model yang tarik biasa ya. Cuman balik lagi, karena dia mobil listrik, dia bikin se-aerodinamik mungkin, dia bikin serata mungkin, jadi kalau kalian tarik garis, ini kelihatannya flat, cakep sih jadinya. Sedikit dari bagian belakang sampingnya, di sini ada aksen lagi mengingatkan gua sama BYD Dolphin, tapi di sini dia kayak di painting futuristik lah, tapi nggak terlalu lebay, malah bagus. Tarikan putihnya ini, garis putihnya juga dia berlanjut ke bagian belakang, ada spoilernya, ini kayak lampunya mobil-mobil F1 gitu loh, model kotak gini 2 biji, belakangnya lumayan clean. Dan matrix cube LED yang ada di depan yang positioning lampnya itu berlanjut desainnya ke bagian belakangnya. Jadi kayak kotak kubus gitu 4 biji kayak es batu kalau gue bilang. Ditambah aksen juga yang kayak depannya, tapi sekarang di depan di bagian belakangnya sini dia bikin lebih bold dan warnanya merah untuk lampu remnya. Untuk kalian yang demen mobil agak minimalis, mobil ini cocok buat kalian karena di belakangnya tidak banyak aksen aneh-aneh, cuma ada tulisan Ion UT, dan di sini juga sudah elektrik bagasinya. Harganya berapa ya? Udah elektrik nih. Oke, kita lihat bagian bagasinya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya sebenarnya ukurannya nggak sampai gimana-gimana banget. Di sini ada tempat penyimpanan kanan kiri juga ya. Dan bagasinya ini bisa kalian tuh geser ya. Jadi lebih dalam biar lebih muat lebih banyak. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang yang agak-agak di flat folded gitu ya, ini bisa digeser ke atas sini ya, biar dia agak lebih rata, dan ini bisa dilipat ke depan sini. Oh sorry, ini kurang pas. Tuh, begitu ini dilipat ke sini, ini jadi flat sampai ke bagian depan. Jadi kalau kalian mau bawa lemari, mau pindahan, ini saya efektif banget buat bawa ke depan. Oke, sekarang kita tutup dan kita akan masuk ke dalam interiornya si Ion UT. Oke, sekarang kita di dalam interiornya si Ion UT, dan
Gue lumayan demen interiornya. Pertama kita bahas dulu ya soal materialnya. Materialnya memang semuanya plastik, tapi plastiknya bukan plastik yang kasar murahan gitu loh. Di sini plastiknya lumayan solid. Di sini juga dia masih kayak aksen pattern-pattern gitu loh, kayak ada wajik-wajik di sini. Di sini kayak fake stitching, tapi di sininya dia kasih lagi plastik yang agak berbeda teksturnya. Jadi kayak lebih licin yang di sebelah sininya. Dan di sini dia soft touch. Jadi soft touch. Di sini sayangnya nggak soft touch, tapi di sininya soft touch. Dia kasih kayak lapisan leather, terus ada kayak busanya, empuk, enak. Tambahannya lagi, beberapa aksen-aksen tambahan di sini kayak warna abu-abu gitu ya, tapi di painted, di gloss gitu, ditaruh di power window-nya. Jadi kelihatan dia lebih mewah, dan tambahannya lagi juga dia kasih aksen piano black sama handle yang chrome. Intinya sih ya, mobil ini berusaha nggak kelihatan murah. Karena ditambahin berbagai macam aksen-aksen dan warna dan material yang biarpun nggak sampai wah-wah banget, tapi bikin dia kelihatan lebih fresh. Oke, sekarang kita bahas posisi duduknya dan nyetirnya nih. Setirnya sayang sekali bukan yang paling ergonomis karena biarpun dia bisa naik turun, tapi dia belum bisa teleskopik. Dia cuma tilt tok. Cuman untungnya, untuk versi yang premium ini pengaturan kursinya sudah full elektrik. Maju, mundur, naik, turun sama recline-nya. Dan seperti tadi gue bilang, karena dia kap depannya itu nggak bulbous, nggak ngegembung ya, dia agak rata. Jadinya lu pas nyetir dari sini itu hidungnya nggak kelihatan. Serius, hidungnya nggak kelihatan. Jadi kelihatannya dia kayak flat ke depan, dan pilar A-nya ini menurut gue gede banget, bener-bener gede banget. Sepintas jadi kayak bawa mobil MPV yang lebih gede daripada seharusnya. Oke, sekarang langsung kita ngomong ke bagian tengah dan setirnya. Setirnya gue suka, biarpun dia nggak pakai flat bottom, tapi enak digenggam ya. Cenderungnya setirnya malah bulat banget. Tuas di sininya juga agak kecil, ada beberapa tombol pengaturan kayak voice command. Di sini ada kayak kayak dialnya bolanya BlackBerry. Bolanya BlackBerry udah nggak zaman ya. Di sini bisa kalian klik juga nih kanan kiri. Di sini tuas untuk PRND-nya atau transmisinya. Di sini buat lampu dan wiper. Instrumen panelnya kecil banget di depan sini, dan menurut gue ini instrumen panel paling common. Paling pasaran yang pernah gue lihat, karena hampir semua mobil dari Tiongkok punya instrumen panel yang mirip-mirip kayak gini. Bahkan resolusinya mirip, bahkan layoutnya juga mirip. Lanjut ke bagian sininya, di sini ada head unit yang lumayan gede, beberapa belas inci seperti biasa. Dan bagusnya adalah responnya bagus banget. Di sini kalian bisa nampilin macam-macam ya. AC-nya segala macam kalian bisa lihat di sini. Ya lagi-lagi dia nggak punya tombol fisik sama sekali. Ini mirip kayak Ion-Ion lainnya. Kita bahas sedikit soal layarnya. Ukurannya sih lumayan ya. Pengaturan AC seperti tadi gue bilang di sini. Ya, bisa kalian atur semuanya setupnya. Suhunya. Memang dia bukan dual zone ya. Dia satu single zone doang. Tapi kalian bisa atur, dia udah auto. Terus kameranya juga kalian bisa atur. 360-nya bisa dari sini. Oke. Dan bisa ada 3D-nya juga tuh. Mobilnya setirnya lagi belok. Oke, terus ini bisa kita exit dari sini. Pengaturan kunci atau kagak dari sini. Pengaturan mobil bisa kalian atur deh. Switch controlnya, window-nya bisa kita open dari sini. Tailgate-nya, window lock, open all, segala macamnya. Sunshade juga bisa atur dari sini. Lighting system bisa kita atur juga. Mau auto atau tidak. Height adjustment-nya bisa. Headlamp delay-nya juga bisa. Reading lamp-nya. Smart cabin yang tadi. Rear view mirror atau seat ventilation-nya juga bisa. Smart driving. Jadi ini segala macam fitur-fitur ADAS-nya. Yes, dia udah punya ADAS. Ada forward collision prevention, rear cross traffic alert, blind spot, door open warning, lane departure assist, lumayan juga ya. Emergency lane keeping, safe speed warning, integrated cruise assist, sampai integrated parking system dengan radar sound-nya. Driving energy consumption bisa kita lihat dari sini, ya. Chassis power itu buat auto hold, stability control dan APB. Bisa kita lihat juga, atau kalau kita mau parkir juga bisa kita unlock tanda kutip ya parkirannya kalau mau di towing. Body accessories ada self cleaningnya, self crying. Kenapa what the hell dah. Window locknya, panoramiknya, segala macam settingannya, basic setting, voice, sound system, notice bisa kalian atur. Tambahannya lagi, kalau kita pencet home masuk ke home, dan kalau kita pencet sini kita bisa lihat ada on the air update-nya juga ada di sini.
termasuk pilihan untuk Apple CarPlay. Bagian bawahnya ada kisi-kisi AC, lucu ya. Biasanya kisi-kisi AC ditaruh agak di atas atau di samping sini, ditaruh di bawah. Terus ini gue juga nggak ngerti ini apaan, kayak aksen aja nih, kayak ada aksen silver di sini. Di bawah sini kayak tombol buat nyalain rokok. Jangan merokok ya. Tapi ini ternyata adalah bukan tombol nyalain rokok, karena ini adalah laci. Oh my god. Lacinya solid banget. Di sini dia kasih kayak pembatas lagi. Entah kenapa gue juga bingung dia bikin laci model begini, karena menurut gue ergonominya agak ya begitulah ya. Terus kenapa lu nggak kasih konsol aja gitu lo gede ke sebelah sini? Karena di bawah sini udah ada konsol lagi, ada USB-C juga di bawah sini, dan kalau kita geser dikit ke sini ada glove box dan ada coat hanger kayak gantungan buat tas. Glove boxnya padahal lumayan dalam loh. Kenapa harus bikin laci lagi di sini? Kenapa nggak lu bikin clean aja atau bikin deck gitu loh? Mungkin biar agak beda. Center konsolnya juga dia mulai apa ya namanya ya, kekinian lah ya. Agak panjang ke depan. Kalian bisa taruh wireless charging di sini beserta ventilasinya bagus. Cup holder 2 biji, dan di sini juga masih kalian bisa dapetin satu tempat penyimpanan yang dalam. Ini kuncinya ya, by the way ya. Kayak gini atau kayak gini. Kayak telur. Terus kurang ajarnya ada yang nempelin KFC di sini. Yes, makan siang kita adalah KFC hari ini. Kita lihat dikit ke bagian atasnya. Ini adalah varian premium 500 km lebih range-nya. Paling mahalnya. Kita lihat bagian sini, ini spionnya biarpun apa namanya ya, kecil ya, gue bilang sih kurang gede, tapi dia keren kayak frameless gitu. Di sininya bukannya apa ya, tempat kacamata, tapi ini spion untuk melihat masa lalu kalian. Ini bisa kalian lihat orang di belakang, jadi kalau ngomong nanggepin gak sini orang, kalian bisa lihat dari sini. Hazard, lampu, ini lucu nih kayak buat dia ada lampunya, terus kacanya gede banget, terus kayak tutupnya kayak buat casingnya iPad, tuh, kayak pakai magnet gitu. Dan di sebelah sini kalian bisa lihat panoramic roof yang gede dari depan sampai belakang. Sayangnya memang tidak bisa dibuka, dia bukan sunroof, tapi dia udah ada tutupan buat curtainnya. Jadi ada tutupannya, ada blindnya lah istilahnya. Jadi untuk panoramic roof ini, shade-nya atau blind-nya ini tidak ada tombol manual sama sekali di bagian atasnya. Kalian harus ngotak-ngatik di sini, cari switch control, dan kalian bisa pencet langsung dari sini. Kenapa sih kalian tidak membuat tombol saja biar lebih gampang? Sebelum kita pindah ke belakang, kita ngomongin sedikit soal kursinya. Kursinya keren ya, desainnya agak sporty gitu, agak rada-rada bucket seat. Pengaturan electric full di sebelah kanan. Di sebelah kiri juga pengaturannya juga electric full untuk versi premium ini. Dia udah kulit dan dia ternyata sudah ventilated. Udah ada kayak bolongan-bolongannya dan kalian bisa atur di sini vent smart. Jadi smart itu dia bisa nyocokin temperaturnya atau suhunya si kursi ini sesuai dengan suhu aktualnya. Kalian bisa kontrol temperaturnya ini atau ventilatornya ini untuk kursi kanan, kursi penumpang maupun kursi pengemudinya. Oke, sekarang kita di baris keduanya si Aeon UT, dan ini posisi duduk nyetir gua tadi. Ini posisi duduk gua saat ini. Wow, gede loh. Ini rack room gak bohong. Balik lagi ya. Aeon UT ini panjangnya sekitar 4,27 meter. Dan wheelbase-nya salah satu yang terpanjang di kelasnya. Jadi ini tercermin langsung dari posisi duduk kalian yang lega banget. Dan surprisingly ya, kalau kalian bandingin ini let's say sama Dolphin lantainya tinggi juga gitu kan. Ini juga sebenarnya nggak rendah-rendah banget, tapi oke lah ya. Cuman gara-gara dia legroomnya gede banget, jadi gue bisa duduk agak nyaman ya. Posisi duduknya enak. Si kursinya ini juga bisa mensupport paha ya sampai ke ujung. Jadi buat perjalanan jauh nggak lelah ya, nggak cepet lelah. Tambahannya lagi, kursinya ini juga dia bisa recline biarpun cuma satu step tuh. Jadi bisa dia agak tegak ya, kayak gini, duduknya agak tegak, atau dia bisa agak rebah dikit. Kalau rebah dikit kayak gini, headroomnya memang cuma kesisa dikit karena dia hatchback ya, cuma paling sekitar 3-4 sentian. Tapi sisanya enak, karena kalian masih bisa dapetin armrest yang solid ya, beserta cup holdernya. Dan di sini armrestnya kayak floating gitu, keren. Jadi duduk bisa nyaman. Tambah headrest yang 3 biji dan semuanya bisa di-adjustable. Canggih juga loh, lumayan banget.
Tambahannya lagi, biarpun dia nggak punya ventilasi AC yang bagaimana banget, dia ada ventilasi AC satu di tengah, dan USB-nya sayangnya bukan USB-C, USB-A satu di sini, sama kayak buat slot kalau kalian misalnya mau ngecas, naruh handphonenya di sebelah sini. Kira-kira ini bagian belakangnya dari si Aeon UT. Keren juga, ternyata nyalain mati ini begini. Oke, sekarang kita lihat motor listriknya. Dia pakai motor listrik ada dua macam, 100 dan 150 kW. Torsinya mencapai 210 Nm dan akselerasinya mencapai 8,3 detik saja. Baterainya ada dua macam juga, 44 dan 60 kWh. Range-nya untuk yang 44 dia bisa sekitar 400 km. Yang 60 kWh dia bisa mencapai 500 km dalam sekali pengecasan saja. Cukup dong buat harian. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Aeon UT. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gue belum tahu harganya. Karena mobil ini sangat potensial banget. For your information, mobil ini di negara-negara lain dijual hanya seharga mulai dari 250 jutaan. Kalian bayangin, kalian bisa dapetin mobil yang mobil beneran, EV, panjang hampir 4,3 meter, space-nya lega, fiturnya canggih, range-nya bisa dari 400 sampai 500 km, yang nanti buat versi Indonesia, ya. Tapi dengan harga, let's say starting from di bawah 300 atau 300 kecil. Menurut kalian, harga yang pas buat si Aeon UT ini berapa? Tulis di komennya. Oke, mungkin sekian. Itu aja. Thank you udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, tekan tombol komen, dan saran untuk video-video terbaru dari Autonomix. Thank you udah nonton. Audi sign out. Bye-bye.